Sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Hari Minggu kemarin, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan membatalkan laporan Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk mendapatkan klarifikasi dari Rumah Sakit UMI. Kapolda Jawa Barat menyebut pencabutan laporan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya tidak bisa dilakukan karena sudah masuk pidana murni sehingga kepolisian berkewajiban mengusut tuntas perkara ini. Satgas COVID datang untuk mengklarifikasi ada indikasi penolakan dan jelas menghalang-halangi tindakan dari Satgas COVID. Dan sampai akhirnya yang bersangkutan juga meninggalkan rumah sakit dengan diam-diam. Silakan publik sendiri yang menilai apakah itu kabur atau meninggalkan. Oleh sebab itu dimohonkan kepada saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan. Banyak publik yang fokus terhadap kasus yang menjerat Rizik Syihab. Bahkan masyarakat banyak yang berkomentar terkait larinya Rizik Syihab dari Rumah Sakit UMI. Namun, pernahkah kita memikirkan bagaimana tim dokter yang merawat sosok imam besar Front Pembela Islam itu? Beginilah kondisi tim medis yang merawat elit FPI tersebut. 3 orang tim medis yang merawat Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI sudah di swab tes terkait COVID-19. Di antara ketiga orang yang sudah diperiksa, 1 di antaranya sudah terkonfirmasi negatif. Yang 1 sudah keluar hasil swab tesnya, yang 2 lagi belum, masih kita tunggu. Ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya pada Minggu 29 November 2020. Diketahui, Rizik mulai di rumah sakit tersebut sejak Rabu lalu. Namun keluar dari rumah sakit pada Sabtu malam kemarin melalui pintu belakang. Ketika Satgas Kota Bogor ingin melakukan swab tes kepada Rizik, ia menolak. Elit FPI tersebut lebih memilih melakukan swab tes ditangani oleh tim dokter dari Mercy pada Jumat siang 28 November 2020. Selain diberikan informasi melalui Bima Arya selaku tim Satgas COVID-19, hal serupa yang juga diinformasikan oleh Agustian Syah dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube pemerintah Kota Bogor. Terdapat 3 orang yang bertugas di Presiden Suite Rumah Sakit UMI Bogor di swab tes pada Jumat 27 November 2020 malam. Selanjutnya, pada Sabtu 28 November 2020 pagi, terdapat 2 perawat yang menjalani swab tes. Pemkot Bogor pun menyatakan sudah memberikan sanksi administratif kepada Rumah Sakit UMI. Lokasi terpisah siang tadi Satreskrim Polresta Bogor memanggil Koordinator Mercy, Dr. Hadiki Habib dan Dr. Mea Astuti sebagai saksi. Keduanya diketahui adalah dokter pribadi keluarga Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor pada hari Rabu 25 November lalu bersama sang istri Syarifah Fadlun Yahya. Meski ia dinyatakan tidak menunjukkan gejala COVID-19, Pemkot Bogor meminta Habib Rizik untuk menjalani tes swab karena sejak tiba dari Arab Saudi, kehadirannya mengundang kerumunan massa. Sikap Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang menolak penelusuran kontak alias kontak tracing terkait penanggulangan COVID-19 menuai sorotan tajam. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyesalkan sikap Rizik Syihab. Dia mengaku sudah menerima laporan dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tata. Atas laporan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 sangat menyesalkan sikap saudara M. Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, ujar Doni pada Minggu 29 November 2020. Mantan Danjen Kopassus itu mengingatkan Rizik Syihab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab
HRS juga diduga melakukan kontak erat dengan pasien yang terpapar virus corona atau COVID-19. Dia menjelaskan, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang melanggar, termasuk HRS sendiri. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, kata Doni. Dia mengimbau masyarakat menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona. Menurut mantan dan Pas Pampres itu, setiap warga negara semestinya sukarela untuk dites dan ditelusuri kontak eratnya. Selain itu, masyarakat juga harus bersedia menjalani perawatan atau karantina jika ternyata terjangkiti virus corona. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi penularan, setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, ujarnya. Setiap warga negara, menurut Legend Doni, semestinya sukarela untuk dites dan ditelusuri kontak eratnya, dan bersedia menjalani perawatan atau karantina jika ternyata terjangkit virus corona, katanya. Ia juga mengingatkan agar semua punya empati dan dukungan kepada para tenaga kesehatan dan sukarelawan yang tengah berjibaku melawan dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Karenanya, siapapun mesti bersikap kooperatif. Dengan begitu, upaya penanganan COVID-19 bisa optimal hasilnya. Selain jurus 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, juga ada strategi 3T atau testing, tracing, dan treatment dalam mengendalikan penularan COVID-19, ujarnya. Strategi 3T, kata mantan Komandan Pas Pampres ini, adalah tindakan kemanusiaan dan non-diskriminatif, dan ini sangat penting dalam penanggulangan COVID-19. Jadi, siapapun wajib mendukungnya. Ya, Rizik ogah di tracing hingga resmi dipanggil polisi terkait penanganan COVID-19. Imam Besar Front Pembela Islam kena peringatan keras dari mantan Danjen Kopassus. Lalu bagaimana tanggapan dari FPI? Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Aziz Yanuar, membenarkan pihaknya sudah menerima surat pemanggilan HRS sebagai saksi oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu 29 November 2020. HRS diminta datang pada Selasa hari ini 1 Desember 2020 terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara akad nikah putri HRS di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Sudah diterima, kata Aziz saat dikonfirmasi Warta Kota pada Minggu malam. Namun, saat ditanya apakah HRS akan memenuhi undangan tersebut, Aziz enggan memastikannya. Kita lihat kondisi beliau, ujarnya. Sebelumnya, Aziz Yanuar menuturkan rencana pemanggilan terhadap HRS adalah bentuk konsekuensi yang akan dihadapi. Itu bentuk konsekuensi dari konsisten HRS menyuarakan ketidakadilan dan kezaliman, kata Aziz kepada Warta Kota pada Minggu 29 November 2020 siang. Karenanya, kata dia, HRS siap mengikuti proses hukum asalkan dilakukan secara adil. Aziz menuturkan, jika pemanggilan terhadap HRS terjadi, maka ada diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama dalam kasus ini. HRS menolak dilakukan telusur kontak atau tracing terkait penanganan COVID-19. Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pun mengeluarkan sikap tegas. Kedua pejabat tersebut menyesalkan sikap HRS yang merupakan ulama dan tokoh masyarakat yang seharusnya bisa menjadi teladan. HRS telah menolak untuk penelusuran kontak setelah dirinya pernah melakukan kontak erat dengan orang lain yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19, kata Mahfud MD dalam keterangan resmi di Media Center Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta, Minggu 29 November 2020. Dalam hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan dan membahayakan keselamatan
serta kesehatan masyarakat.